Marian Pahmaya adalah seorang ibu tunggal yang berjuang keras untuk bertahan hidup dengan mengelola sebuah pub pada tahun 1970-an di Lübeck, sebuah kota di Jerman Barat saat itu. Dia hanya tinggal bersama anak ketiganya, Anna, yang berusia 7 tahun. Karena anak pertama dan keduanya telah diadopsi keluarga baru. Anna digambarkan sebagai anak yang bahagia dan berpikiran terbuka, sehingga Marian sangat menyayanginya. Namun, suatu hari, tepatnya pada tanggal 5 Mei 1980, terjadi pertengkaran antara Marian dan Anna. Hal itu menyebabkan ia membolos dari sekolahnya dan entah bagaimana, tiba-tiba dia bersama tetangganya yang berusia 35 tahun, seorang tukang daging lokal bernama Klaus Grabowski. Pria itu ternyata memiliki catatan kriminal dengan kasus penganiayaan anak. Penyelidik kemudian mengetahui jika Grabowski telah menahan Anna di rumahnya selama berjam-jam sebelum akhirnya dia mencekiknya dengan stoking. Masih belum dapat diketahui apakah Anna mengalami pelecehan seksual darinya saat itu. Dia kemudian menyimpan mayat Anna di dalam kotak kardus dan meninggalkannya di tepi kanal terdekat. Grabowski berhasil ditangkap pada malam yang sama pada tanggal 5 Mei 1980 setelah tunangannya melaporkannya pada polisi. Grabowski mengakui pembunuhan itu, tetapi menyangkal bila dia menyiksa anak itu. Sebaliknya, Grabowski memberikan cerita yang aneh dan mengejutkan. Ia mengaku alasannya melakukan itu karena gadis kecil itu mencoba memerasnya. Menurut Grabowski, saat itu Anna menghampirinya dan mencoba meminta uang padanya, tetapi dia tidak memberinya uang, sehingga Anna mengancamnya akan melaporkan pada ibunya. Dari hari pertama persidangan, pada awal Maret 1981, Marian terlihat begitu marah di ruang sidang. Dia menyimak dengan sangat emosi. Ketika pengacara terdakwa menyatakan jika ketidakseimbangan hormonlah yang sebenarnya mempengaruhi sikap Grabowski saat itu. Dan terapi hormonlah yang membuatnya mudah tersinggung. Garis pembelaan ini dikemukakan oleh pengacaranya. Grabowski berada dalam gangguan emosional yang serius, jadi dia tidak bertanggung jawab atas tindakannya. Sebelum kasus ini, Grabowski menyatakan jika ia setuju untuk dikebiri dan berhenti melakukan pelecehan seksual terhadap gadis-gadis kecil. Dia tidak ingin mengulangi perbuatannya itu. Pada saat itu, pelaku kejahatan seksual di Jerman sering menjalani pengebirian untuk mencegah residivisme. Tetapi hal ini tidak terjadi pada Grabowski. Ia berbohong. Marian selama 2 hari mengikuti jalannya persidangan, emosinya semakin menumpuk dan tak bisa dibendung lagi. Keesokannya, di hari ketiga, saat sidang akan dimulai, dia memasuki ruang sidang di gedung pengadilan Lübeck. Dengan setelan mantel kain hitam, ia melangkah maju. Sekitar 3 meter jaraknya dari bangku terdakwa, dibatasi oleh pembatas yang terdiri dari beberapa meja lipat dan kursi-kursi. Dengan tenang, ia mengeluarkan pistol dari tasnya. Lalu Marian membidik dan menembakkan pria itu dari belakang sebanyak 8 kali. 6 dari tembakan itu berhasil mengenai Grabowski dan dia meninggal di lantai ruang sidang. Kemudian, Marian melemparkan pistol itu ke lantai dengan santainya. Senjata itu meluncur di lantai beberapa meter melewati pembatas ruang sidang. Terjadi kegaduhan. Lalu polisi mengamankan Marian, sedangkan wanita itu sudah tidak peduli saat akan ditangkap.
Para saksi menduga jika Marian membuat pernyataan yang memberatkan setelah dia menembak Grabowski. Menurut Hakim Gunther Kroger yang berbicara dengan Marian setelah dia menembak Grabowski, dia mendengar ibu itu berkata, "Dia sudah membunuh putriku, maka dari itu aku ingin sekali menembak wajahnya, tapi aku hanya bisa menembaknya dari belakang. Kuharap dia mati." Dua orang polisi juga mengaku mendengar Marian memanggil Grabowski dengan sebutan "babi" setelah dia menembaknya. Selama persidangannya, Marian bersaksi bila dia merasa menembak Grabowski dalam mimpi dan melihat penampakan putrinya saat di ruang sidang. Seorang dokter yang memeriksanya mengatakan bila Marian dimintai sampel tulisan tangan dan sebagai tanggapannya, dia menulis, "Saya melakukannya untukmu, Anna." Dia kemudian menghiasi sampel itu dengan gambar 7 hati. Mungkin 1 untuk setiap tahun kehidupan Anna, karena saat kematiannya dia masih berusia 7 tahun. Saya mendengar dia ingin membuat pernyataan. Marian kemudian menyinggung pengakuan Grabowski tentang Anna yang mencoba memerasnya. Aku pikir satu persatu kebohongan yang ia ceritakan tentang putriku mulai terbongkar. Marian sekarang berada di pusat perhatian seluruh publik. Persidangannya mendapat perhatian internasional atas tindakan main hakim sendiri yang kejam. Majalah mingguan Jerman, Stern, memuat serangkaian artikel tentang persidangan yang menggali kehidupan Marian sebagai seorang ibu tunggal yang bekerja dan memiliki awal kehidupan yang sangat sulit. Bachmeier dilaporkan menjual ceritanya ke majalah tersebut dengan harga sekitar $158.000 untuk menutupi biaya hukumnya selama persidangan. Majalah tersebut menerima tanggapan yang luar biasa dari para pembaca. Apakah Marian adalah seorang ibu yang putus asa yang hanya mencoba untuk membalas kematian brutal anaknya? Atau apakah tindakan main hakim sendiri membuatnya menjadi pembunuh berdarah dingin? Banyak yang menyatakan simpati terhadap motifnya, tetapi tetap menghujat tindakan kejamnya. Selain teka-teki kasus ini, ada juga perdebatan hukum tentang apakah penembakan itu direncanakan atau tidak, dan apakah itu pembunuhan biasa atau berencana. Keputusan yang berbeda membawa hukuman yang berbeda pula. Beberapa dekade kemudian, seorang teman yang diwawancarai dalam sebuah film dokumenter tentang kasus tersebut mengaku telah menyaksikan Marian melakukan latihan sasaran dengan pistol di ruang bawah tanah pubnya sebelum penembakan. Pengadilan akhirnya memvonis Marian bersalah atas pembunuhan berencana dan menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara pada tahun 1983. Menurut survei Allensbach Institute, mayoritas 28% warga Jerman menganggap hukuman 6 tahun penjara sebagai hukuman yang pantas untuk tindakannya. Sebanyak 27% lainnya menganggap hukuman itu terlalu berat. Sementara 25% menganggapnya terlalu ringan. Pada bulan Juni 1985, Marian Bachmeier dibebaskan dari penjara setelah menjalani hanya setengah dari hukumannya. Dia pindah ke Nigeria dan menikah dengan seorang pria sampai tahun 1990-an. Setelah itu, dia bercerai dengan suaminya dan pindah ke Sisilia. Di sana dia didiagnosa menderita penyakit kanker pankreas, dan saat ia mendengar bahwa Jerman sudah bersatu, ia memutuskan untuk kembali ke Jerman. Dengan sedikit waktu yang tersisa,
Pahmaya meminta Lukas Maria Bohme, seorang reporter untuk NDR, untuk mendokumentasikan minggu-minggu terakhirnya hidup. Dia akhirnya meninggal pada 17 September 1996 pada usia 46 tahun dan dimakamkan di samping putrinya, Anna. 40 tahun kemudian, kasus ini masih dikenang. Media Jerman NDR menggambarkannya sebagai kasus main hakim sendiri yang paling spektakuler dalam sejarah pasca Perang Jerman.